Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mengapa HAM itu penting? Hak asasi manusia mengatur pemenuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Pada zaman Yunani kuno atau Plato, pada tahun 428 sampai 348 Masehi, telah memaklumkan kepada warga polisnya bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai, manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Di negeri barat, naskah-naskah yang dituliskan dan dihasilkan antara lain Magna Carta atau Piagam Agung pada tahun 1215, merupakan dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutannya. Selanjutnya, Bill of Rights atau Undang-Undang Hak pada tahun 1689 adalah suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sebagai hasil perlawanan terhadap Raja James II dalam revolusi tak berdarah. Selanjutnya, Declaration of Independence 1776 adalah suatu deklarasi yang menyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Rumusan ini kemudian secara resmi menjadi pokok konstitusi negara Amerika Serikat pada tahun 1981. Declaration destroyed a home at du Citoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789 merupakan suatu naskah yang dituliskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama. Natural law seperti yang dirumuskan oleh John Locke 1632 sampai 1714 dan J.J. Rousseau 1712 sampai tahun 1948, dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan seterusnya. Pada abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, maka dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt merumuskan 4 macam hak asasi yang kemudian dikenal dengan The Fourth Freedom. Perkembangan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak era kemerdekaan pada tahun 1945. Adapun beberapa peristiwa penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia, antara lain pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 1993 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia. Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia, termasuk melalui pembentukan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia berat seperti tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984, kerusuhan pada tahun 1998, dan tragedi pada tahun 1965 telah menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian dari lembaga internasional seperti Komisi PBB untuk hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia juga semakin meningkat, terutama di kalangan organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi hak asasi manusia.
Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Penghilangan orang secara paksa mengacu pada penculikan para aktivis, pemuda, dan mahasiswa yang kala itu ingin menegakkan keadilan serta demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yaitu peristiwa kerusuhan Tanjung Priok. Tragedi Tanjung Priok merupakan kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga sipil di Tanjung Priok pada Jakarta Utara pada 12 September 1984. Peristiwa ini merupakan salah satu kerusuhan besar bagi umat Islam yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Pelanggaran HAM yang ada di dunia itu salah satunya ialah konflik antar Israel dan Palestina. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel itu terjadi pada tahun 2018. Sekitar 189 warga Palestina tewas dan 6.100 orang terluka pada protes Gaza tahun itu. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kasus politik apartheid di Afrika Selatan. Apartheid adalah sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan pada sekitar awal abad ke-20. Awal mula penerapan politik apartheid adalah kemenangan Partai Nasional Afrika saat pemilu tahun 1948. Setelah itu rezim Partai Nasional Afrika secara resmi mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih, dan kelompok ras lain tidak memiliki hak politik dan warga negara penuh. Dapat kita simpulkan dari materi sebelumnya adalah hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan bantuan dari sesama, sehingga antar manusia harus saling tolong-menolong dan saling menghargai satu sama lain.